Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Begini Bapak, saya mohon maaf mengganggu Bapak, minta waktunya sebentar saja untuk mendapatkan informasi bagaimana pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika di sekolah. Kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah? Terima kasih. Untuk mengidentifikasi tentang dilema etika dan juga rujukan moral itu kan sebetulnya ada dua masalah yang sangat berbeda. Kalau dilema etika itu kan dari benar ya lawannya juga benar, jadi diperlukan di situ kebijakan. Kadang-kadang masalah itu sama tapi penyelesaiannya yang berbeda. Kalau seperti rujukan moral itu kan sudah salah. Jadi kalau misalnya aturannya seperti ini tapi dilakukan dengan cara yang salah, sehingga di dalam mengidentifikasi itu kita harus bisa mempelajari masalah tersebut, sehingga dari masalah itu utamanya untuk yang dilema etika itu kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi dan mempelajari masalah itu sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Karena memang di situ itu sedikit samar-samar antara yang benar, karena semuanya itu nilai benar. Sehingga di situ diperlukan kebijakan-kebijakan. Suatu contoh misalkan di situasi yang ada di kelas, kemudian di situ kan sebetulnya sudah ada aturannya, anak itu paling tidak ya harus misalkan mestinya anak itu tidak naik, kemudian di situ ada penyikapan bagaimana anak itu mestinya bisa naik kelas, karena memang di situ aturannya kan sudah ada. Jadi harus menyelesaikan semua mata pelajaran yang sudah ada. Oleh karena itu kalau misalkan ada yang seperti itu paling tidak kan seperti Bapak Ibu guru jauh-jauh awal sudah menyampaikan ke anak-anak. Karena memang untuk ujian itu kan tidak selalu ujian akhir yang dinilai, dari proses dari awal itu yang harus dilaksanakan. Sehingga di situ ya paling tidak bisa dikasih remedi atau apa sehingga ada solusi lah untuk mengatasi itu kalau untuk yang dilema etika. Karena itu memang diharapkan oleh pemerintah itu anak-anak kan bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan sekolah dengan baik, jangan sampai ada anak putus sekolah seperti itu. Ya. Contoh yang sangat nyata ya Bapak. Sekarang bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus seperti itu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu paling tidak ada beberapa langkah metode yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu paling tidak kita harus mengenali dulu masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengidentifikasi sudut pandang dari sudut mana yang kita ambil. Kemudian juga langkah berikutnya tentunya yaitu mengumpulkan informasi, kemudian sumber datanya, kemudian kalau sudah memiliki semua itu paling tidak kita harus merencanakan bagaimana menindaklanjuti apa berdasarkan identifikasi dan data tersebut. Kita membuat rencana. Baru setelah proses itu berjalan, kemudian kita tentunya bisa mengambil keputusan yang tentunya tidak bertentangan dengan etika. Gitu. Ini langkah-langkah yang sudah Bapak laksanakan ini sudah sangat lengkap nih Bapak, mulai dari mengenali masalah sampai bagaimana nanti keputusan itu diambil. Berikutnya Bapak,
Dari pengalaman Bapak selama ini, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan, hal-hal etika yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah menggunakan 3 prinsip, yaitu berpikir berdasarkan hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, kemudian tentunya yang ketiga adalah mengutamakan rasa peduli terhadap apa yang menjadi masalah. Jadi ada tiga prinsip yang harus kita lakukan. 3 prinsip sudah dilaksanakan ya, mulai dari bagaimana berpikir berdasarkan hasil, kemudian sesuai dengan aturan, serta rasa peduli. Jadi juga dikedepankan Bapak. Selanjutnya untuk tantangan Bapak. Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan itu ada tantangan yang harus Bapak hadapi. Nah, bagaimana Bapak ini menghadapi segala tantangan yang ada dalam setiap pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Tantangan itu sering kali terjadi, yaitu kadang-kadang tidak mau menerima perubahan. Utamanya di situ ada perubahan paradigma di lingkungan kita, terutama di lingkungan masyarakat juga, kemudian di wali murid, karena memang di situ kadang-kadang kan masyarakat itu aturannya seperti ini, ya harus seperti ini. Itu yang perlu kita, itu yang menjadi tantangan kita, sehingga untuk mencapai ke sana, menerima perubahan yang sebetulnya perubahan baik, itulah perlu ada pendekatan, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Paling tidak kita harus sering berkoordinasi, berkomunikasi, sehingga masalah perubahan yang tentunya itu bukan kebiasaan kemudian harus dirubah, itu yang agak berat memang tantangannya. Baik, selanjutnya Bapak sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menangani beberapa dilema etika. Apakah Bapak ini memiliki jadwal khusus Bapak untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau Bapak punya jadwal khusus? Kalau itu kondisional, kalau memang masalah itu tidak terlalu rumit, saya kira bisa dilaksanakan waktu di tempat, bisa dilaksanakan di situ. Tapi kalau itu masalahnya cukup rumit, perlu analisa, perlu penyelesaian berlanjut, itu kita butuhkan jadwal tentunya, karena untuk mengidentifikasi masalah itu. Kemudian juga bisa kita laksanakan kan dari situ. Kita harus, kalau masalahnya rumit itu kan kita harus memetakan tujuannya, itu harus jelas. Kemudian kelebihan dan kekurangannya kalau dilaksanakan seperti ini itu apa. Kemudian juga dampaknya yang diterima itu nanti apa. Kemudian juga kalau memang ada alternatif lain yang bisa dilakukan itu kira-kira apa. Sehingga di situ perlu proses, perlu waktu, sehingga itu perlu kita membuat jadwal kalau masalah yang seperti itu. Kalau masalah yang tidak terlalu rumit, saya kira bisa dilaksanakan di tempat waktu itu. Jadi masalah yang tidak begitu rumit, jadi bisa diselesaikan saat itu juga. Kemudian kalau ada masalah yang agak sulit, tentunya ada waktu khusus untuk menyelesaikan. Kemudian kita juga bisa berkoordinasi dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Gak bisa kita misalkan menyelesaikan masalah kemudian kita selesaikan sendiri, sehingga nanti kalau itu yang terjadi bisa-bisa dampaknya makin meluas, sehingga kita harus mengidentifikasi masalah itu, kemudian juga mencari jalan keluarnya, solusinya, alternatifnya bagaimana, sehingga keputusan yang kita keluarkan tentunya tidak melanggar etika gitu. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang betul-betul tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pada dilema etika itu, Pak. Nah, apakah ada seseorang atau faktor tertentu yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus di dilema etika ini? Untuk maksudnya yang mungkin dalam penyelesaian ada seseorang yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ya tentunya dalam mengambil
keputusan itu kita selaku kepala sekolah tidak semata-mata memutuskan sendiri tanpa mengidentifikasi masalah dan fakta-fakta yang terjadi, sehingga di situ perlu kolaborasi, kemudian juga musyawarah dengan sesama guru atau dengan guru-guru senior, termasuk juga bapak ibu guru yang lain, sehingga dari hasil itu tentunya semuanya kita saling membantu. Seperti saya bukan orang yang super, nggak bisa menyelesaikan sendiri, tentunya perlu dukungan, pemikiran juga dari teman-teman yang ada di sini. Jadi perlu kolaborasi lah dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi kolaborasi dengan dewan guru, termasuk juga tokoh masyarakat yang ada di sini kalau itu memang bersinggungan dengan masyarakat, termasuk komite juga. Terakhir Bapak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya memang kadang-kadang pengalaman yang terjadi itu kadang-kadang yang kita lakukan dalam situasi yang sulit memang kalau hal-hal kaitannya dengan etika, sehingga perlu perlu perenungan juga, perlu pemikiran panjang, sehingga hal-hal yang menurut kita benar itu belum tentu benar, sehingga dari situ sebetulnya merupakan proses bagi kita untuk mengatasi masalah. Dari masalah itu tentunya kita dapat belajar sehingga menemukan solusi yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi istilahnya ada refleksi, ada refleksi lah dari apa yang sudah dilakukan. Apakah ini sudah sesuai ya Pak dengan permasalahan yang ada, penyelesaiannya, langkah-langkahnya apakah sudah sesuai? Ya, tentunya kan memang kita menyelesaikan masalah kan belajar dari pengalaman. Dari pengalaman itu kita refleksikan, kemudian kita ambilkan jalan tentunya keputusan yang lebih tepat. Baik Bapak, wah ini pengalaman berharga bagi saya untuk mencoba membuat pengambilan keputusan, belajar dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak nih Bapak, Bapak sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang masalah dilema etika. Memang satu hal yang dikatakan rumit ya tidak rumit, namun penyelesaiannya perlu melibatkan banyak faktor ya Pak ya, bagaimana nanti sehingga keputusan yang diambil tidak salah. Terima kasih banyak ya Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pengalaman ini sangat membuat saya semangat. Misalkan ada beberapa permasalahan, sudah ada apa yang disampaikan Bapak tadi akan jadikan pengalaman bagi saya, dan harapan ibu saya tentunya pengalaman ini sangatlah bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak, cukup sekian bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ainur. Waalaikumsalam Ibu Wahyu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Begini Bu, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu dan saya meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Alhamdulillah ada waktu Bu, monggo. Terima kasih Bu Ainur. Pertama-tama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya saya itu jika ada kasus dilema etika itu kita mengidentifikasi terlebih dahulu ketika ada dua nilai yang sama-sama penting namun bertentangan satu sama lainnya. Seperti contohnya jika ada anak yang tidak memenuhi standar kenaikan kelas namun karena berbagai pertimbangan siswa tersebut harus kita naikkan. Oh, itu contoh yang sangat nyata ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama dalam kasus-kasus seperti itu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini ya Bu, biasanya kita bahas dulu permasalahan tersebut bersama dengan guru dan wali kelas terkait kasus ini, yang mana saya selalu mendengarkan apa sebenarnya masalah yang terjadi, sehingga masalah itu nanti bisa kita selesaikan. Begitu. Langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus seperti itu, Ibu? Ada beberapa langkah atau prosedur yang kami lakukan, antara lain kita mengenali dulu masalahnya. Kemudian kita juga menentukan supaya tahu siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, kita juga mengumpulkan fakta atau informasi yang jelas terkait masalah yang sedang dihadapi, sehingga nantinya kita bisa mengambil keputusan yang diawali dengan musyawarah. Begitu, Ibu. Baik. Nah, dari pengalaman Ibu selama ini, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif menurut saya dalam menghadapi kasus dilema etika yaitu dengan komunikasi dan kolaborasi dengan beberapa orang guru dan juga wali kelas, sehingga dalam pengambilan keputusan itu kita tetap menggunakan prinsip yaitu berbasis peduli. Betul sekali, Ibu ya. Lalu tantangan apa saja yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Tantangan yang paling utama itu biasanya datang dari beberapa orang guru yang tidak semuanya itu setuju atau tidak semuanya itu bisa setuju terkait ada siswa yang tidak naik, sehingga kita harus mengambil keputusan tersebut dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Kemudian jika siswa tersebut dinaikkan, itu tetap harus ada proses, salah satunya dengan memberikan remedi terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Begitu. Ini pengalaman yang luar biasa, Ibu ya, dalam menangani dilema etika. Nah, apakah Ibu punya jadwal atau prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus ini? Atau langsung diselesaikan saat itu juga, atau ada waktu khusus, Ibu? Tergantung masalahnya, Bu. Jika masalah tersebut tidak terlalu rumit, kami langsung bermusyawarah saat itu juga dengan guru dan wali kelas, sehingga masalah bisa langsung teratasi dan selesai saat itu juga bisa diambil keputusan. Namun apabila masalahnya cukup rumit, kita ambil waktu, kita agendakan lagi untuk bermusyawarah di lain kesempatan, sehingga nanti keputusannya itu tidak merugikan dan keputusan yang baik yang kita ambil. Baik. Nah, apakah ada seseorang atau faktor tertentu yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, yang paling utama adalah kolaborasi, kita kolaborasi dengan guru-guru terkait pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika. Wah, kolaborasi itu memang sangat dibutuhkan ya, Ibu ya, dalam setiap pemecahan masalah. Terakhir, Ibu, nah dari semua yang sudah Ibu sampaikan, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang paling utama yang bisa saya ambil itu adalah pentingnya kita menggunakan prosedur atau tahap-tahap dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu tidak hanya berdasarkan aturan yang sudah ada, namun kita tetap memperhatikan prinsip berbasis peduli. Jadi perlu juga kita setelah mengambil keputusan, kita juga harus menerima saran dan kritik sebagai refleksi dari pengambilan keputusan. Begitu. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Jadi bukan hanya
setelah mengambil keputusan selesai begitu saja, tetapi dampaknya juga Ibu pikirkan. Jadi Betul. harus ada refleksi dari apa yang sudah Ibu laksanakan. Ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya, menambah wawasan saya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu ya Bu untuk saya, berbagi pengalaman dengan saya, terutama dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita masih bisa sharing-sharing dengan Ibu terkait dengan beberapa permasalahan yang ada. Kiranya itu Ibu, terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.